Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kusumananda dari Prodi Vocational Informatika 2A, NPM 201500007. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang database MySQL. 1. Jelaskan yang saudara ketahui tentang database MySQL ditinjau dari pengertian, kelebihan, dan kekurangan serta cara kerjanya. MySQL adalah sebuah database manajemen sistem atau manajemen basis data menggunakan perintah dasar SQL. Kelebihan MySQL merupakan salah satu software yang portable. MySQL merupakan salah satu DBMS yang open source, multi-user, memiliki tipe data yang bervariasi, memiliki fitur keamanan yang baik, administrative tools yang lengkap, struktur tabel yang lebih fleksibel, dapat diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman, tidak membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi, RAM kecil dapat menggunakannya. Kekurangan MySQL sulit untuk diaplikasikan pada instansi atau perusahaan dengan database yang besar. Support yang kurang, tidak populer untuk aplikasi game dan mobile. Cara kerja database MySQL. Server MySQL tersedia sebagai program terpisah untuk digunakan dalam lingkungan jaringan, client server, dan sebagai perpustakaan yang tepat disematkan atau ditautkan ke dalam aplikasi yang terpisah. MySQL beroperasi bersama dengan beberapa program utility yang mendukung administrasi database MySQL. Cara umum, bahasa SQL terbagi menjadi 3 bagian, yaitu data definition language, data manipulation language, data control language. Jelaskan ketiga bagian tersebut dan buatkan contoh perintah-perintah yang digunakan dari ketiga jenis SQL tersebut. DDL atau data definition language merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah, menghapus struktur dan definisi metadata dari objek-objek database. Perintah penting dalam DDL yaitu: pertama, pembuatan create. Perintah ini digunakan untuk membuat, termasuk di dalamnya membuat database baru, tabel baru, view baru, dan kolom baru. Contoh, create database, nama database. Kedua, perubahan alter dan rename. Perintah alter berfungsi untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat, mencakup di dalam pengubah nama tabel, menambah kolom, mengubah kolom, menghapus kolom, dan memberikan atribut pada kolom. Penghapusan atau drop. Perintah drop berfungsi untuk menghapus database atau tabel. Contoh, drop database, nama database. DML atau data manipulation language. DML sendiri adalah kumpulan dari perintah SQL yang berhubungan dengan pekerjaan pengolah data di dalam tabel dan tidak terkait dengan perubahan struktur dan definisi tipe data dari objek database seperti tabel, kolom, dan sebagainya. Perintah penting dalam DML yaitu select. Perintah ini digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari tabel atau bahkan dari beberapa tabel dengan penggunaan relasi. Berikut adalah contohnya. 2. Insert. Perintah ini digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam sebuah tabel. Perintah ini tentu saja bisa dijalankan ketika database dan tabel sudah dibuat. Berikut adalah contohnya. Update. Perintah update digunakan untuk memperbaharui data pada sebuah tabel. Berikut adalah contohnya. Delete. Perintah delete digunakan untuk menghapus data dari sebuah tabel. 3. Jelaskan minimal 10 tipe data yang digunakan dalam MySQL. Buatkan dalam bentuk tabel beserta keterangannya. Berikut adalah contoh tabel pada tipe data yang digunakan dalam MySQL. Berikut adalah nama, fungsi, jangkauan, serta ukurannya. 4. Database MySQL dapat digunakan untuk membuat sebuah database dan membuat beberapa tabel. Buatkan perintah yang digunakan untuk membuat database dan tabel pada MySQL dan jelaskan maksud dari perintah tersebut. Perintah membuat database. Pertama, klik tab file, klik baru, lalu klik database kosong. Kemudian ketikkan nama file dalam kotak nama file. Klik buat, mulailah mengetik untuk menambahkan data atau tempelkan data dari sumber lain sebagaimana dijelaskan di bagian menyalin data dari sumber lain ke dalam tabel Access. Perintah membuat tabel. Klik file, buka, lalu klik database jika tercantum di bawah truk ini. Jika tidak, pilih salah satu opsi penerusan untuk menemukan database.
Kemudian dalam kotak dialog buka, pilih database yang ingin dibuka, lalu klik buka. Pada tab buat di grup tabel, klik tabel. 5. Buatkan contoh penerapan perintah insert, select, delete, update pada MySQL dan jelaskan sintaksnya. Perintah insert digunakan untuk menambahkan baris data pada sebuah tabel. Sintaks, misalnya kita akan menambahkan sebuah baris data pada tabel. Berikut adalah contoh sintaksnya. Perintah select digunakan untuk menampilkan baris data yang terdapat pada sebuah tabel. Contoh, menampilkan Berikut adalah contoh sintaksnya. Tanda bintang di atas menambahkan bahwa kita akan menampilkan seluruh file yang terdapat pada tabel bersangkutan. Kemudian menampilkan file tertentu. Berikut adalah contoh sintaksnya. Terus menampilkan baris dengan seleksi. Untuk penampilan seluruh file, hapus nama file tersebut dari query yang dibuat dan masukkan tanda bintang. Perintah delete digunakan untuk menghapus baris data. Berikut adalah contoh sintaksnya. Klausa where boleh juga tidak, tergantung penggunaan masing-masing. Perintah update digunakan untuk mengubah nilai sebuah baris data. Perintah update harus menggunakan clause where untuk mencegah terjadinya perubahan pada seluruh data. Kecuali ingin mengubah seluruh, maka tidak perlu di klausa. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Baiklah, cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.